طلب العلم فريضة على كل مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Taib akhwati fillah, mudah-mudahan dimanapun antum berada dalam keadaan sehat, dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Umdatul Mar'ah, 100 hadis tentang wanita. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-40 ya. Setelah sebelumnya kita bahas hadis tentang sedekah juga. Hadis ke-39 ya, tentang seorang istri bersedekah, kemudian pahalanya berserikat ya. Di situ seorang suami pun juga mendapatkan pahala gitu, karena seorang istri tadi tidak punya penghasilan, kemudian dia mendapatkan uang dari suaminya, sehingga ketika dia bersedekah maka suaminya pun juga mendapatkan pahalanya. Nah, kali ini ya saya beri judul jangan remehkan sedekah. Baik, kita baca langsung hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha, janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya, walau firsi nasyatin, meski hanya ujung kaki kambing. Maksudnya jangan meremehkan pemberian hadiah sedekah tetangganya gitu. Walaupun hadiah tersebut atau sedekah tersebut hanya berupa ujung kaki kambing. Maksudnya ujung kaki kambing di sini adalah tentu sudah dimasak gitu, jadi masakan ya. Jadi masakan atau bahkan tidak dimasak gitu ya, tidak dimasak. Misalnya tetangga kita sedang nyembelih sembelihan, kemudian kita hanya dapat ujung kakinya gitu, maka jangan meremehkan pemberian tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW secara khusus menyeru perempuan, nisaul muslimat, wahai wanita-wanita muslimah ya, lebih khusus lagi di sini adalah wanita muslimah. Mengapa Rasulullah SAW menyeru wanita ya, menyeru wanita di dalam hadis ya, yang sudah kita bahas juga di awal-awal itu. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa wanita itu adalah seorang yang nakisatu aklin wa dinin gitu ya. Maka di antara kekurangan-kekurangan tersebut, maka Rasulullah SAW memberikan solusi ya. Rasulullah diperlihatkan bagaimana kaum wanita itu menjadi penduduk terbanyak di neraka ya. Maka kita kaum muslimah diberi solusi oleh Rasulullah SAW ya. Tasaddaqna, kata Nabi, perbanyaklah sedekah ya, perbanyaklah sedekah. Rasulullah pun tidak memberikan patokan ya berapa nominalnya gitu ya. Dari zaman ke zaman tentu berbeda ya kalau dibahas nominal, akan tetapi Rasulullah SAW hanya menganjurkan ya, tidak ada patokan berapa ya. Tentu semakin banyak semakin bagus ya, tentu dengan niat ikhlas lillahi ta'ala gitu. Hanya saja Rasulullah terus menerus menganjurkan di beberapa hadisnya dan menyeru lebih khusus kepada kaum wanita, khususnya lagi adalah wanita muslimah. Rasulullah SAW melarang di sini ya, la tahqiranna, ada nun di sini namanya nun taukid. Nun taukid itu kalau dalam bahasa Arab dia adalah nun yang berfungsi sebagai penegas. Jadi betul-betul Rasulullah melarang gitu.
jangan sekali-kali gitu ya, tahqiranna, kamu wahai para wanita meremehkan. Jadi jangan sekali-kali kalian kaum wanita meremehkan apa? Tetangganya, pemberian tetangganya. Meskipun tetangganya tadi hanya memberi ujung kaki kambing ya. Misalnya hanya sepotong kue ya. Memberi misalnya apalagi ya? Semangkok semangkok sop ya, yang mungkin kuah sama isinya banyakan kuahnya misalnya ya, atau pemberian-pemberian yang mungkin kita seringkali menganggapnya remeh ya, maka jangan sama sekali jangan pernah kita meremehkan pemberian tersebut gitu, karena Allah tidak pernah menilai apa yang diberikan ya, tetapi Allah melihat dari sisi bentuk niatnya gitu ya, dari niatnya ya. Orang yang bersedekah itu tidak dilihat dari apa yang dia berikan, apa yang dia sedekahkan, tetapi dilihat dari niat dia bersedekah ya. Jika niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit ya pemberian tadi itu akan menjadikan ya, akan berubah menjadi sebuah tameng baginya dari siksa api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menyampaikan kepada kita kaum muslimat agar jangan sampai meremehkan pemberian tetangga, teman ya, pemberian orang tua kepada anaknya, pemberian siapapun itu gitu ya, yang memberikan sesuatu kepada kita, maka kita dilarang untuk meremehkan tersebut. Taib, faidatul hadis di sini. Faidah yang pertama adalah hasul mar'ah 'ala shadaqah walau bil qalbi. Anjuran kepada para wanita ya, anjuran kepada wanita agar dia bersedekah walau bil qalil ya, meskipun hanya dengan sesuatu yang sedikit. Jadi bisa jadi sedekah kita ini sedikit gitu ya, tapi dengan niat yang tulus, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi amalan yang besar gitu. Ada satu kisah ya, seorang perempuan yang disebut dengan seorang ya Ummul Khair ya, sebutlah namanya Ummul Khair. Ummul Khair secara bahasa, Ummul Khair ini adalah induk kebaikan gitu. Ya, seorang raja yang ingin membangun masjid yang besar gitu ya, dengan donatur tunggal ya, dia gitu ya. Nah, setelah bangunan masjid itu jadi, harapannya dia menganjurkan kepada para pekerjanya agar masjid tersebut diberi nama dengan nama dirinya gitu, agar semua orang yang singgah di masjid atau semua orang yang membaca ya nama masjid tersebut ingat kepada dirinya gitu. Artinya ada ketidaktulusan ya, ada ketidaktulusan pada niatnya ketika dia ingin berbuat baik. Singkat cerita, ketika ya di malam hari sebelum plang nama masjid itu disematkan gitu ya pada masjid tersebut, dia bermimpi masjid tersebut ketika dipasang plang dengan nama dirinya, ada malaikat-malaikat yang turun dari langit kemudian mencabut plang tersebut. Dia terbangun ya, dia tidur, mimpi lagi hal yang sama, yaitu ketika nama dia dipasang di dalam plang tersebut, malaikat datang kemudian mencabut, sehingga mimpi itu berulang sampai 3 kali. Dan dalam mimpi tersebut plang masjid itu disebutlah dengan diganti gitu ya, namanya diganti dengan Masjid Ummul Khair ya, Masjid Ummul Khair. Nah, sehingga keesokan harinya dia pun semakin penasaran siapa Ummul Khair gitu ya. Karena dia seorang raja, maka mudah bagi dia untuk mencari siapa Ummul Khair, sehingga dia
memerintahkan kepada anak buahnya semuanya untuk mencari di mana Ummul Khair dan siapa dia, sehingga didatangkanlah Ummul Khair di hadapan sang raja. Kemudian Ummul Khair merasa takut ya, ibaratnya dia bukan siapa-siapa, tidak melakukan kesalahan ya, kok dihadapkan di depan sang raja. Ditanyalah ya oleh sang raja, amalan apa yang kamu kerjakan ya. Maka Ummul Khair pun ya dengan rasa takut dia mengatakan, saya bukan siapa-siapa wahai raja gitu ya, saya bahkan adalah seorang peminta di sebuah pasar ya, dia adalah seorang pengemis ya, jadi tak punya amalan yang istimewa ya yang bisa diceritakan kepada sang raja. Kemudian sang raja pun terus memaksa amalan apa yang dia lakukan yang mungkin tak pernah gitu ya diperlihatkan atau ada orang lain yang melihatnya, sehingga karena dia terus dipaksa sehingga Ummul Khair pun bercerita ya, suatu ketika suatu saat saya melintasi masjidmu gitu ya yang baru selesai dibangun. Di situ ya sebutlah ada kucing yang hendak minum. Kucing tersebut ingin minum, kemudian karena kucing tersebut kesulitan untuk minum sehingga saya membantu, kata Ummul Khair ya. Ummul Khair, saya membantu kucing tersebut untuk minum. Itu saja wahai raja, dan pada saat itu saya tidak ada niatan untuk yang lain-lain gitu ya. Hanya saya ingin membantu kucing tersebut karena saya kasihan. Dan ternyata subhanallah, ternyata amalan tersebut sangat remeh gitu ya, tetapi masya Allah pada akhirnya masjid tersebut dinamai dengan Masjid Ummul Khair. Maka pantas ya, benar sabda Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah wa rubba amalin kabirin wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Jadi bisa jadi amalan itu nampak kecil di hadapan manusia, tetapi ternyata besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya karena niyah. Sebaliknya ya, seorang raja tadi seolah-olah membangun masjid yang luar biasa besarnya ya dengan donatur tunggal gitu kan, tetapi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Kenapa? Karena niat ya. Maka subhanallah, itu semuanya adalah bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar betul-betul senantiasa menjaga niat gitu ya. Innamal a'malu binniyah. Baik, hathul mar'ah 'ala tawasuli ma'a jiraniha walau bisyai'il yasir ya. Di sini faedah berikutnya adalah anjuran kepada wanita untuk senantiasa bertawasul ya. Tawasul itu berhubungan baik gitu ya kepada tetangga-tetangganya meski dengan sesuatu yang remeh, yang sedikit ya. Kemudian minal khata' an nuqallila min sya'ni shadaqah walau kanat qalilah ya. Merupakan sebuah kesalahan ketika seseorang tersebut meremehkan sedekah meski hanya dengan sesuatu yang sedikit. Kemudian ya, orang yang dermawan ya, al-jud, dermawan. Orang yang dermawan itu adalah mereka yang senantiasa mengerjakan, senantiasa sedekah meskipun dengan sesuatu yang sedikit. Jadi dermawan tidak dikatakan dermawan ketika dia bersedekah saat punya saja ya. Jadi ketika dia punya dia bersedekah, ketika dia nggak punya terus tidak bersedekah. Jadi dermawan itu kapan saja, di mana saja ya, dan karena sedekah itu tidak dibatasi dengan nominal tertentu gitu ya. Silatul jarat wala bisyai'il yasir tu'ti ma'anil 'azimah fil mahabbah ya. Bersilaturahmi dengan sesama tetangga dengan sesuatu yang sedikit itu bisa memberikan efek yang luar biasa ya, azimah, besar. Diantaranya adalah tumbuhlah rasa kasih sayang antara tetangga tersebut ya. Jadi saling ya, sehingga kemudian saling tolong menolong ya. Ketika tetangga yang satu sakit kemudian menjenguknya, yang satu membutuhkan ini dia membantunya, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah faidah hadis yang tadi kita sudah sampaikan ya. Jadi anjuran bersedekah meski sedikit, anjuran berbuat baik kepada tetangga, jangan meremehkan sedekah karena
Kemudian jangan juga pelit gitu ya dalam bersedekah, karena mana kasot sedekatun min malin, tidaklah berkurang harta itu ya dengan bersedekah. Jadi mungkin anggapan kita merasa ya bersedekah itu bisa mengurangi harta, ternyata Rasulullah mengabarkan tidak ya. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, karena pada hakikatnya harta yang kita sedekahkan itulah harta yang akan kita memberikan manfaat baik ya untuk kita nanti di akhirat. Dermawan itu tetap memberi dalam setiap kondisi. Saling memberi hadiah akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa mendatangkan manfaat ya. Jika ada pertanyaan bisa kita sambung di grup. Kita cukupkan dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.